termasuk negara yang sering berganti kurikulum di setiap pergantian tampuk kekuasaan politik. Sejak Indonesia merdeka, sistem pendidikan nasional sudah menetapkan 10 pergantian kurikulum hingga yang terakhir ini adalah kurikulum merdeka yang mulai ditetapkan pada tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum disusun oleh pakar dalam pendidikan, pengajar, tenaga kependidikan, serta unsur masyarakat yang baik. Kurikulum perlu dikembangkan agar mencapai misi yang diharapkan. Untuk mencapai misi dari kurikulum, para pendidik harus dapat menguasai berbagai macam permasalahan pada kurikulum. Terdapat beberapa kendala problematis dalam menetapkan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, perubahan sistem kurikulum tidak dibarengi dengan persiapan dan studi kelayakan yang matang. Hal ini ditandai dengan keluhan yang selalu disampaikan elemen pendidikan dalam implementasi kurikulum terbaru. Keluhan ini bisa berupa kritik dari pengajar, peserta didik, serta wali murid ihwal mekanisme kurikulum baru yang dijalankan dan kurang memuaskan. Kedua, implementasi kurikulum yang buntu dan kompleks. Perihal ini amat berdampak kepada pengajar serta peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan beberapa materi yang wajib dikuasainya. Alhasil, sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Sedangkan pengajar akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi dan tugas mengajari muridnya, sehingga pendidik kurang optimal dalam mengajari muridnya. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana maupun infrastruktur sekolah. Bila kita turun langsung ke lapangan, kita akan melihat masih banyaknya sekolah yang belum mempunyai alat serta infrastruktur yang lengkap semacam laboratorium, perpustakaan, komputer, dan lain-lain. Sekolah di kota telah banyak yang mempunyai alat serta infrastruktur tersebut. Tapi, bagaimana dengan sekolah yang terdapat di desa serta daerah-daerah terasing? Tidak sering kita temui sekolah di wilayah terasing yang mempunyai alat ala kadarnya. Keempat, disparitas kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Pemerataan pendidikan ditinjau dari segi satuan tingkatan pendidikannya. Dalam tingkatan sekolah dasar, peserta didik diajarkan semua rancangan dasar, yaitu membaca, menulis, menghitung, serta menggambar. Dalam tingkatan ini, peserta didik hanya mengarah pada apa yang diajarkan saja, tidak mengena dalam maknanya. Dalam tingkatan SMP atau SMA, pelajaran yang diajukan hanya mengarah kepada konsep dalam tujuan agar peserta didik mampu mengerjakan soal, bukan konsep agar peserta didik mampu memahami soal. Kelima, minimnya keaktifan dan partisipasi peserta didik. Hal ini karena peserta didik cenderung ketakutan akan guru karena pengenalan selintas materi tanpa berusaha mengembangkan materi secara pasif. Peserta didik hanya terpaku pada materi yang diajarkan oleh guru tanpa adanya rasa ingin berusaha untuk mengembangkan potensinya. Kelima, minimnya keaktifan dan partisipasi peserta didik. Hal ini karena peserta didik cenderung ketakutan akan guru karena pengenalan selintas materi tanpa berusaha mengembangkan materi atau pasif. Peserta didik hanya terpaku pada materi yang diajarkan oleh guru tanpa adanya rasa ingin berusaha untuk mengembangkan potensinya. Sederet problematika seputar pergantian kurikulum tersebut tentunya membutuhkan solusi praktis yang bisa membantu elemen pendidikan menyikapi perubahan dengan positif. Yang pertama, perubahan kurikulum dibarengi dengan pergantian paradigma dari pembelajaran yang berbasis materialistis menjadi religius. Globalisasi yang memuat budaya negatif perlu difilter dengan penguatan religius. Ketika fondasi agama kokoh, tidak akan ada lagi peserta didik cerdas intelektual tetapi tidak beradab. Kelima, memberikan dorongan motivasi pada peserta didik yang berprestasi supaya sanggup meningkatkan bakat serta kemampuan yang dimilikinya. Pada akhirnya, perubahan kurikulum yang bersifat instan dan karbitan justru membuat para pengajar serta peserta didik akan terbebani dengan penyelesaian serta perubahan materi yang wajib dikuasainya. Perubahan kurikulum juga mencantumkan kualitas generasi muda Indonesia yang kedepannya akan menjadi para pemimpin. Ketika kurikulum yang diterapkan tidak sesuai dengan konteks pendidikan yang berorientasi pada pengembangan dan pembinaan kecerdasan dan karakter peserta didik, maka masa depan bangsa akan dipertaruhkan eksistensinya.